Shalom jemaat yang kasih Tuhan, selamat pagi, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Tetap kita beribadah di rumah, dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita ada, Tuhan ada buat setiap kita. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Kalau kita boleh melewati di bulan yang baru, di minggu pertama bulan Mei, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita andalkan. Dia Yesus Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sama-sama, Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari setiap kita boleh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, mengamini segala janjinya dalam hidup kita semua. Dan kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya, kasihnya terus mengalir di setiap kita. Haleluya Tuhan. Syukur bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan, yang sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari Kau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Apapun yang mereka alami, kami percaya Engkau ada buat mereka. Engkau yang melawat, menjamah, menjangkau mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita buat pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, memuji Engkau, menaikkan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari yang indah Tuhan, mari Tuhan, biar Engkau yang melayakkan setiap kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Dan puji nama-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Walaupun kita di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang selalu hadir buat setiap kita. Apapun yang kita alami, mungkin jenuh, bosan, bahkan ada banyak hal tentang pekerjaan yang tidak jelas, tapi kita percaya kita punya Yesus yang bisa kita andalkan. Amin. Sekalipun dalam lembah gelap, tapi janjinya Tuhan selalu ada buat setiap kita. Naikkan pujian ini di doa kita semua, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Selalu iya dan amin. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Naikkan pujian sekali lagi sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat aku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Itulah Tuhan yang kita sembah, di Allah yang sangat setia, terus menopang setiap kita. Siapnya kita percaya, janjinya iya dan amin. Kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan nikmati bersama, belum menyadarkan kepada kita bahwa kita sungguh butuh di hadapan Tuhan. Sungguh butuh Tuhan, perlu Tuhan. Karena siapakah kita sehingga Tuhan mengasihi hidup kita? Mari kita siapkan hati kita untuk kita dilawati kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh bersekutu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima,
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom, Jemaat GBI Kedamaian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah secara online. Sekalipun saudara ada di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan pun akan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Mei. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari satu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini jemaat-Mu GBI Kedamaian boleh bersama-sama melaksanakan ibadah secara online. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kami. Kami percaya Tuhan pun akan memberkati setiap keluarga yang sedang melaksanakan ibadah di minggu pertama ini. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, berkati kami. Urapi hamba secara khusus. Urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba. Biarlah sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kata-kata itu juga boleh ada kuasa yang sungguh datangnya dari Tuhan. Memberkati setiap keluarga yang ibadah di rumah mereka. Lawatlah mereka Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka sukacita, pengharapan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tidak ada yang pernah menyangka
kita diizinkan Tuhan selama 1 bulan lebih untuk diam di rumah. Orang bilang stay at home, tapi jangan lupa juga kita juga harus stay healthy dan stay strong, saudara. Saudara, saya yakin bahwa dalam hidup saya ini pertama kali saya mengalami peristiwa seperti ini. Dan saya percaya dan berharap tidak ada lagi peristiwa yang kedua atau yang berikutnya. Saudara, lihatlah dampak dari pandemi ini, saudara. Bukan hanya dunia yang mengalami duka cita, tetapi Indonesia pun mengalami duka cita. Kesedihan di mana-mana. Bahkan tidak hanya kesedihan, tetapi juga miris sekali. Begitu banyak usaha-usaha dari anak-anak Tuhan yang terpaksa harus tutup. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang harus dirumahkan, bahkan di PHK. Saudara, kita melihat hampir semua usaha di bidang apapun juga merosot, saudara. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga mental pun merosot. Karena PHK begitu banyak, maka kejahatan pun semakin merajalela. Inilah yang terjadi di negara kita. Tuhan mengizinkan dengan pandemi ini meluluh lantahkan hampir semua bidang. Itulah dampak dari pandemi ini, saudara. Sungguh menakutkan, sungguh mengkhawatirkan, sungguh mencemaskan. Tapi ada dampak yang luar biasa yang pagi ini saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Dampak dari kebangkitan Kristus. Kemarin kita merayakan Jumat Agung dan kita juga merayakan hari kebangkitan Kristus. Tapi apakah kita juga mengalami kalau Kristus bangkit, maka orang percaya juga bangkit. Apa dampak dari kebangkitan Kristus? Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ada Alkitab, mari buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab memberikan judul di sana adalah kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Maka sia-sialah firman Tuhan kata kepercayaan kami. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dengar baik ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, apa dampak dari kebangkitan Kristus? Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus, seorang rasul yang sangat hebat sekali. Sekalipun pertobatannya paling akhir dibandingkan dengan murid-murid yang lain, tetapi bukan berarti dia lebih lemah atau kalah dari murid-murid yang lain. Justru 50% dari perjanjian baru Paulus menulis kitab ini. Saudara bayangkan, perjanjian baru berjumlah 27 kitab, 13 kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus begitu hebat, luar biasa sekali dipakai Tuhan. Dari seorang penganiaya jemaat, dari seorang yang benci orang-orang Kristen, tetapi perjumpaan dengan Kristus membuat hidupnya berubah. Ada turning point,
ada titik baliknya dia. Dari orang yang benci dengan orang Kristen, dari orang yang memusuhi orang percaya kepada Kristus, sekarang jadi pelayan Kristus. Itu sebabnya di dalam surat Korintus ini Paulus pun menekankan bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh nyata. Sejarah Alkitab mengatakan dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kristus salah satu-satunya nabi yang dinantikan sebagai Mesias. Karena itu, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus Kristus adalah yang diurapi sebagai penyelamat. Kata Mesias itu sama artinya dengan Kristus atau Kristos yang artinya diurapi. Kalau kita hanya percaya bahwa Yesus sebagai Mesias, sayang saudara. Yesus bukan hanya sebagai Mesias, tetapi dia juga adalah Allah. Di dalam Kristologi, jelas sekali dikatakan di sana. Yesus Kristus adalah satu pribadi memiliki dua sifat. Sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Dua sifat ini tidak campur aduk. Yesus tahu kapan sifat keilahian dia muncul, kapan sifat kemanusiaan dia akan muncul. Dan sebagai manusia, makanya dia tidak lepas dari kematian. Dan dia mati. Tapi sebagai Allah, dia bangkit. Dan kebangkitan itulah ada dampak yang luar biasa bagi orang percaya. Yang pertama, apa yang kita lakukan oleh karena Kristus bangkit, maka tidak akan pernah sia-sia. Semua perbuatan kita, semua aktivitas kita, apapun yang dilakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, memang terkadang kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain tidak membuahkan hasil yang baik. Banyak orang yang sudah diperlakukan baik, tetapi balasannya tidak baik. Tapi apakah kita berhenti untuk berbuat baik? Tentu tidak. Sudah banyak sekali orang Kristen yang terus berbuat baik, tetapi justru diperlakukan tidak baik. Banyak orang Kristen yang dihianati. Sampai-sampai dia seperti anak muda mengatakan, gue udah baik sama lu, tapi kenapa balasannya seperti ini? Saudara, memang banyak yang akhirnya dia putus asa dan tidak lagi untuk melakukan kebaikan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau katakan, kebaikan kamu sekalipun orang tidak membalas dengan kebaikan, tetapi itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus itu berdampak buat kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan buat Tuhan dan buat orang lain tidak akan pernah sia-sia. Hari ini teman-teman di sini banyak yang memutuskan untuk melayani sekalipun risikonya besar. Saya tahu dengan pandemi corona ini orang sulit dan mungkin enggan untuk keluar. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang hari ini mau ambil bagian untuk melayani? Baik itu pemimpin pujian, singer, dan juga multimedia, pemain musik. Semuanya mau datang hanya untuk satu tujuan. Apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah pandemi sekalipun, Tuhan tidak akan pernah lupa. Dan saya begitu yakin, semua yang dilakukan hari ini akan berbuahkan hasil. Karena firman Tuhan katakan, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang kedua, saudara, apa dampak yang kedua dari kebangkitan Kristus? Yang kedua, karena Kristus bangkit, maka orang Kristen pun harus bangkit, saudara. Bangkit dari apa? Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari apa? Bangkit dari kesaksian hidupnya. Karena akhir-akhir ini, di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang Kristen yang kelihatan hidup, tetapi rohaninya mati. Jadi saya bisa sebut dengan mayat-mayat hidup, saudara. Dan ini mengerikan sekali. Terlihat hidup tetapi mati. Orang bilang ini zombie, saudara. Mayat hidup berjalan. Banyak orang Kristen yang ke gereja itu luar biasa sekali. Bahkan akhir-akhir ini di tengah-tengah pandemi pun mereka khusyuk banget di rumah. Lebih banyak berdoa. Tapi kesaksian hidupnya tidak mencerminkan bahwa hidupnya itu memuliakan Tuhan. Mana buktinya? Ketika WA coba lihat. Banyak sekali kasus-kasus yang saling menuding satu dengan yang lain. Anak-anak bunda bilang cari gara-gara atau cari borok, cari korek melalui WA. Makanya kalau Kristus bangkit, maka orang Kristen pun harus bangkit. Jangan jadi zombie. Kelihatan hidup tetapi mati. Kelihatan Kristen tetapi nggak punya kesaksian kalau Kristus dimuliakan. Mari kita bangkit. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Apa yang bangkit, saudara?
kesaksian kita harus hidup. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen yang punya kesaksian yang hebat, maka itu pun akan menghidupkan orang, akan menghibur, akan memberikan sukacita, akan memberikan pengharapan. Bangkitlah engkau karena Kristus sudah bangkit. Dampaknya apa? Kesaksian kita harus hidup. Di rumah sekalipun. Maka dari itu orang Kristen tetap harus menjaga kesaksiannya sekalipun di rumah. Jangan sampai di rumah pun malah menyakitkan istri atau anak-anak. Atau menyakitkan suami atau anak-anak. Di rumah malah perang. Di rumah malah sendiri-sendiri. Tidak ada kesaksian yang bisa mempererat lebih baik lagi, saudara. Dan lebih menghidupkan lagi. Kristus bangkit. Orang Kristen pun harus bangkit. Bangun pagi. Jangan cari gadget. Bangun pagi. Jangan sibuk dengan WA. Tapi carilah Tuhan lebih dulu. Karena kerohanian kita hanya bisa dihidupkan dengan firman Tuhan. Roma 10:17 dikatakan di sana, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dampak yang kedua dari kebangkitan Kristus adalah orang Kristen harus punya kesaksian yang hidup. Yang ketiga, saudara, apa dampak dari kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Yang pertama tadi jelas sekali bahwa karena Kristus bangkit, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Saudara jauh-jauh dari rumah melayani Tuhan lewat online, Tuhan akan memberkati saudara. Yang kedua, karena Kristus bangkit, maka orang Kristen pun harus bangkit. Jangan memalukan Tuhan. Kesaksian kita harus hidup. Dan yang ketiga, karena Kristus bangkit, maka setiap persoalan dalam hidup kita, Kristus sanggup untuk menolong kita. Dan dia bisa untuk diandalkan. Peristiwa ini terjadi ketika Maria, Marta, Salome pergi untuk nyekar. Kata orang Jawa, kalau datang ke makam itu nyekar atau ziarah. Nah, di tengah jalan perempuan ini bertiga ribut, siapa yang kira-kira yang akan menggulingkan batu dari kubur Yesus. Karena batu itu memang sangat besar. Dalam Markus 16 dicatat di sana, batu itu gede sekali, saudara, untuk menutup kubur Yesus yang tidak pernah atau juga belum pernah dipakai oleh siapapun. Enggak. Ini kuburan orang kaya, saudara. Tapi ketika mereka dekat dengan makam Yesus, maka terlihatlah di sana batu yang memang sangat besar. Alkitab mencatat di sana dalam Markus 16, batu yang sangat besar itu sudah terguling. Itu membuktikan bahwa kebangkitan Kristus membuat masalah apapun juga, Yesus sanggup menolong kita. Saudara percayalah, hanya Yesus yang bisa diandalkan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan orang lain. Tapi andalkan Kristus yang sudah bangkit. Karena kebangkitan Kristus berdampak. Masalah apapun dalam hidup saudara, dia bisa diandalkan. Hari ini mungkin Anda punya masalah. Karena usaha dagang saudaramu mungkin tutup. Hari ini mungkin bisnis saudara pun macet. Dan saudara pun kebingungan. Makan apa besok? Tidak ada income. Tidak ada pemasukan. Sebagai hamba Allah, saya mau kasih tahu, sejarah Alkitab katakan bahwa Kristus sudah bangkit. Alkitab mencatat bahwa kebangkitan Kristus punya dampak yang luar biasa. Dia bisa diandalkan. Andalkan Yesus di dalam setiap persoalan hidupmu. Karena dia sanggup, dia mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Yang sungguh memberikan kekuatan kepada kami di saat-saat pandemi ini. Begitu banyak ancaman, kabar yang menakutkan, mengerikan. Tapi satu, ada kabar sukacita. Bahwa Kristus yang kami yakini sudah bangkit, hidup. Dan ada dampak yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang percaya. Bapa, hadirlah di dalam setiap pergumulan kami. Sapalah kami ketika kami punya masalah persoalan dalam hidup kami. Di dalam kesendirian kami. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk berharap. Dan ajar kami untuk mempercayai bahwa Engkaulah satu-satunya yang bisa diandalkan. Jemaat-Mu GBI Kedamaian, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan tolong kuatkan mereka. Yakinkan pada mereka bahwa hanya Yesus yang bisa diandalkan. Sehingga setiap pergumulan, masalah setelah pandemi ini kami yakin
Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Berkat-berkat yang luar biasa Tuhan akan sediakan dan Tuhan akan curahkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Kiranya pengurapan dari Roh Kudus memenuhi kami. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Kita diundang satu meja oleh Yesus Kristus. Kita ambil waktu teduh sebentar, mempersiapkan diri masing-masing untuk masuk kepada perjamuan kudusnya. Mari kita ambil waktu teduh. Dahulu agar kita dilayakkan oleh Tuhan dalam perjamuan suci-Nya. Bapa, terima kasih kalau Tuhan boleh mengundang kami semeja dengan Engkau. Biarlah di dalam perjamuan kudus-Mu, sekalipun kami berjauhan oleh karena keberadaan yang tidak bisa membuat kami satu di rumah Tuhan di gereja ini. Tapi kami tetap yakin Tuhan akan melawat kami. Tuhan akan menyapa kami. Tuhan akan memberkati kami. Berkat-Mu tidak kurang untuk rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Di dalam peristiwa yang akbar ini. Dalam sejarah keselamatan Allah. Terbukti bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib menyelamatkan kami. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik menggantikan dosa-dosa kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib membasuh, menyucikan, menebus semua dosa kami. Dan biarlah pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus yang besar itu. Supaya kami pun berani berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi orang lain, bagi keluarga, agar Tuhan pun dimuliakan. Bapa, layakkan kami, izinkan kami untuk semeja dengan Engkau di minggu pertama bulan Mei di tahun 2020 ini. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada kepala keluarga untuk bersiap-siap dan memberikan roti atau biskuit, crackers kepada istri, anak-anak di rumah. Dan juga anggur atau sirup atau teh pun silakan, apa yang ada di rumah. Kita boleh mempersiapkan diri sekarang. Silakan dibagikan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Angkat melebihi kepala kita sebagai bukti penghormatan kita kepada Allah. Dengarkan perkataan Yesus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan kita. Angkat tinggi melebihi kepalamu sebagai bukti penghormatan kita kepada Allah.
dengarkan perkataan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, mari mengucap syukur pribadi lepas pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini pun Tuhan masih tetap memelihara dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mengucap syukur secara pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, inilah pengucapan syukur dari jemaat-Mu GBI Kedamaian. Mereka sungguh bersyukur sebab pengorbanan-Mu yang besar itu menghidupkan kami. Pengorbanan-Mu yang besar itu memberikan pengharapan kepada kami. Pengorbanan-Mu yang besar itu memberikan sukacita kepada kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami persoalan problema hidup mereka. Tuhan, tolong kuatkan mereka. Biarlah dengan perjamuan kudus-Mu ini kami benar-benar dihiburkan, dikuatkan. Oleh karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa buat perjamuan suci-Mu untuk jemaat-Mu GBI Kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya walaupun secara online ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Di penghujung ibadah raya ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Keluarga demi keluarga, jemaat GBI Kedamaian, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah berkati. Kesempatan siang hari ini, kami terus berdoa Tuhan, untuk kekasih-kekasih kami, yang mungkin saat ini sedang mengalami kedukaan, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah yang sulit, yang berat. Tuhan, kuatkan mereka, berikan jalan keluar kepada mereka, agar mereka yakin bahwa masalah tidak ada yang abadi, hanya Kristus yang abadi. Itu sebabnya kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Demikian usaha dari jemaat-Mu Tuhan, berkatilah mereka yang punya usaha, yang saat ini mungkin harus terpaksa ditutup dengan keadaan yang tidak menentu ini. Kami percaya Tuhan tetap memelihara dan memberkati usaha mereka. Dan kami percaya Tuhan, usaha mereka pun setelah COVID-19 ini, Tuhan akan angkat lebih lagi. Dan Tuhan akan berkati lebih lagi. Kafe mereka diberkati Tuhan lebih lagi. Catering mereka diberkati lebih lagi. Usaha bakery mereka, toko roti mereka diberkati lebih lagi. Apapun usaha yang mereka geluti, kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami yakin Tuhan, berkat-berkat-Mu akan Kau curahkan kepada kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, selalu ada buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang bekerja dan terpaksa harus dirumahkan, atau ada yang masih bekerja di rumah, melakukan WFH. Tuhan, tolong kuatkan mereka. Anak-anak mereka juga di dalam belajar online. Bantulah mereka Tuhan, untuk mereka pun tetap semangat. Berikan hikmat, kekuatan, agar mereka pun bisa belajar lewat online dengan baik.
Kami yakin Tuhan, Engkau akan terus menjaga kami, memelihara kami, memberkati kami. Mereka yang mungkin sedang lemah tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Kami teringat Ibu Wahyudi, Om Wawa, mamanya Lihu, yang masih di kursi roda. Tuhan lawat mereka, jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Terus berikan sukacita, kekuatan, pengharapan yang pasti. Kami sehati berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga. Tuhan kuatkan beliau. Yakinkan bahwa Engkau selalu mengerti apa pergumulan yang dihadapinya. Kuatkan agar setiap masalah yang dihadapinya boleh berlalu, boleh ditangani dengan baik, dihadapi bersama dengan keluarga, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami yakin Tuhan juga memberikan kesehatan buat Ibu Gembala yang kami kasihi. Tetap sehat dan tetap Tuhan jaga. Tuhan tetap berkati. Cucu-cucunya, menantu, anaknya, Tuhan jagai. Demikian juga Wakil Gembala, Tuhan berkati Bapak Kris. Tuhan jagai keluarganya, lindungi, berkati. Demikian hamba juga, Tuhan berkati keluarga hamba. Kesehatan, Tuhan tetap jaga. Seluruh pengurus GBI Kedamaian, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan tetap akan menjaga dan memberkati. Berkati juga sekretaris gereja dan keluarga, para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati mereka. Kami yakin Tuhan, hari ini Engkau akan berikan berkat yang spesial buat keluarga GBI Kedamaian. Sekalipun di rumah kami masing-masing, berkat-Mu tidak kurang untuk kami terima. Demikian yang melayani hari ini, Tuhan memberkati mereka. Tim multimedia, Mas Kasiran dan Bobo, Tuhan berkati. Singer, Ibu Yani dan John. Berkati Heri sebagai WA. Berkati Hengce sebagai pemain musik. Tuhan terus pakai kami lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu dan alat kemuliaan-Mu. Agar hari ini Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan, dan jemaat-Mu mendapat berkat melalui pelayanan kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Dia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu satu persatu. Diberkatilah anak-anakmu di dalam studi mereka. Diberkatilah tempat di mana engkau bekerja. Diberkatilah usahamu. Apapun yang kau perbuat lewat tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan kau akan menjadi kesukaan bagi orang lain. Sehingga melalui engkau, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terimalah berkat dan rahmat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari detik ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Kedamaian yang sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku,
ku berserah penuh. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.